Mahasiswa Kemenkes Poltekkes Ternate semester 1 jurusan D3 Kebidanan kelas 1B, kami membuat video ini dengan tujuan menyelesaikan salah satu tugas yang telah diberikan dari dosen Ibu Nurrahmalayuk STR MKEP dengan mata kuliah konsep kebidanan. Sebelum menyaksikan videonya, perkenalkan nama saya Nazma Maulidina Haris, ketua kelompok dari kelompok 3, dan di sebelah saya Nadira Rifai, Nadia Deni, Nadira Raud, Najwa Yanda, Yusuf Fitria Syukur. Teori kebidanan menurut Ella Zoilerman. Teori ini menginginkan agar bidan dapat melihat semua aspek praktek kebidanan dalam memberikan asuhan para wanita hamil dan memberikan pertolongan pada persalinan. Teori ini juga menjelaskan perbedaan antara pengalaman seorang wanita dengan kemampuan bidan untuk mengaplikasikan konsep kebidanan dalam praktek. Lerman menyelidiki bahwa pelayanan antenatal menunjukkan perbedaan antara prosedur administrasi yang dibebankan dengan manfaat antenatal dan jenis pelayanan yang dialami seorang wanita di klinik kebidanan. Karena hubungan antara identifikasi faktor resiko dengan keaktivitasan dari antara antenatal terhadap hasil yang diinginkan belum terpenuhi. 8 konsep kebidanan menurut Ella Zoilerman. Yang pertama, asuhan yang berkesinambungan. Asuhan yang berkesinambungan adalah asuhan pelayanan yang terfokus pada ibu dan anak balita. Pelayanan kebidanan juga mencakup perkawinan, kehamilan, melahirkan, menyusui, dan nifas, serta asuhan kebidanan para bayi balita, remaja, dan wanita usia subur, serta memberikan pelayanan kepada keluarga berencana. Yang kedua, keluarga sebagai pusat asuhan. Keluarga sebagai pusat asuhan adalah pelayanan yang diberikan oleh bidan yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan dalam rangka mencapai keluarga kecil yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Yang ketiga, pendidikan dan konseling merupakan bagian dari asuhan. Pendidikan dan konseling adalah salah satu fungsi dan peran yang dimiliki oleh bidan untuk memberikan bimbingan atau penyuluhan yang baik dan benar menurut AKI dan AKB, sehingga derajat kesehatan bangsa kita dapat meningkat menjadi lebih baik. Yang keempat, asuhan tanpa intervensi. Tidak terjadi intervensi dalam asuhan kebidanan, yaitu pada saat asuhan yang normal. Kita tidak perlu melakukan intervensi kepada petugas atau institusi pelayanan kesehatan. Intervensi kesehatan bersifat komprehensif, berkesinambungan atau menyeluruh, mencakup upaya promotif atau penyuluhan, preventif atau pencegahan, kuratif atau penyembuhan, rehabilitatif atau pemulihan, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, fleksibilitas dalam asuhan. Penerapannya adalah seorang bidan dalam melakukan praktiknya tidak boleh kaku saat melakukan tindakan atau pada saat memberikan asuhan, agar pasien merasa nyaman dengan tindakan yang bidan lakukan. Yang keenam, keterlibatan dalam asuhan. Keterlibatan dalam asuhan sebagai bidan yaitu bidan memberi asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan individu di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan yang sehat, perencanaan kehamilan, dan kesiapan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Yang ketujuh, advokasi pada klien. Advokasi pada klien yaitu hubungan antara bidan dengan pasien yang baik karena kepekaan, kepedulian, dan perhatian bidan terhadap pasien yang memungkinkan bidan dapat memberikan penjelasan terhadap semua informasi tindakan yang diperlukan pasien teratur. Yang kedelapan, waktu. Dalam memberikan asuhan pelayanan kepada klien harus tepat waktu dan teratur. Asuhan partisipatif menurut teori Ella Zoilerman. Pada asuhan partisipatif, bidan dapat melibatkan klien dalam pengkajian, perencanaan, dan evaluasi pasien atau klien, ikut bertanggung jawab atau mengambil bagian dalam pelayanan antenatal dari ke-8 konsep yang dibuat oleh Lerman, kemudian dilanjutkan oleh Marden pada tahun 1991 pada pasien atau klien pasca partum. Misalnya, pendidikan tentang laktasi, persiapan persalinan, senam hamil, pemeriksaan fisik seperti partisipasi, klien akan melakukan pada tempat tertentu atau ikut mendengarkan denyut jantung. Dari hasil penerapan tersebut, Marten menambahkan
kembali pada kedelapan konsep yang dibuat oleh Lehman, yaitu teknik terapeutik, pemberdayaan, dan hubungan seksama. Tiga komponen tersebut yaitu